Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Rivaldi Sabano, NIM 1802335. Saya Utami Berzikri dengan NIM 1805683. Kami akan mengenalkan mengenai software, yaitu software presentasi, Google Slide namanya. Google Slide ini web-based software yang termasuk dalam service Google Drive. Ini termasuk dalam Google Suite. Jadi semua pengguna email Gmail, email Google bisa menggunakan aplikasi Google Slide ini. Google Slide ini selain di web-based juga bisa digunakan di Android, iOS atau Chrome OS gitu. Ya, mulai saja kita membuka Google Slide. Pertama, kita buka Google Slide. Ada beberapa cara untuk kita membuka Google Slide. Oke, kita buka lewat. Oke, ya, Google Slide. Oke, udah. Google Slide pertama kita membuka, kita bisa melalui Drive atau bisa melalui URL browser. Pertama, melalui Google Drive sendiri, kita bisa ke alamat Google Drive masing-masing. Masuk ke menu Google Drive, ini tampilan awal Google Drive, terus kita klik New, terus ini ada pilihan Google Slide. Kita klik aja Google Slide. Oke. Nah, Nah, maka akan langsung muncul di Google Slide. Yang kedua, cara membuka Google Slide ini melalui URL-nya slide.google.com. Terus klik enter. Lama ya. Nah, ini dia. Nah, ini juga langsung muncul Google Slide. Ini beranda dari Google Slide, ini tekstur, nggak usah aja. Oke, itu cara membuka Google Slide. Yang selanjutnya, mangga. Oke. Ya, setelah kita membuka Google Slide, maka akan dihadapkan dengan tampilan awal ya. Nah, ini adalah contoh dari slide yang sudah kami buat ya. Jadi tidak langsung seperti ini nanti tampilannya. Nah, ada beberapa interface basic ya, ada beberapa fitur ya basic yang harus kita ketahui dulu sebelum belajar untuk mengoperasikan Google Slide. Nah, di sini saya akan mengenalkan satu-satu. Yang pertama, bisa kalian lihat di sini ada tampilan beranda atau slideshow. Nah, itu kalau misalnya kalian klik ini ya, kalian akan dinavigasikan ke slides.google.com ya di layar web yang tadi sudah ditunjukkan oleh Sobat Rabi. Nah, langsung lanjut ke judul presentasi ya di sini ya. Ini contohnya adalah Naat Makhluk. Kalian bisa menggantinya dengan judul presentasi apa saja. Nah, selain dua hal ini, ada juga di sini namanya menu toolbar ya. Toolbar menu ya, toolbar menu. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya untuk membantu kita membuat presentasi ya. Nah, kalau misalnya kalian klik-klik ini, bakal ada perintah dan opsi ya yang akan muncul. Nanti kita akan menggali lebih dalam hal tersebut. Lalu, selain menu toolbar, ada juga shortcut toolbar ya. Shortcut toolbar itu yang di sini. Nah, gitu.
shortcut toolbar ini, namanya juga shortcut, itu dia menyediakan fitur-fitur yang sering kita gunakan. Nah, jadi kemungkinan yang ada di shortcut toolbar ini yang akan sering kita gunakan. Nah, jadi lebih simple ya, lebih memudahkan nanti pengerjaan slides kita. Selain itu, yang nomor 5 ini, yang kelima adalah slide navigation pane ya. Slide navigation pane ini di mana slide-slide kita muncul ya. Kita bisa melihat slide-slide kita apa saja yang telah dibuat. Nah, selain itu ya, selain 5 hal tadi, selain slide navigation pane, yang selanjutnya adalah slide pane ya. Slide pane itu adalah slide yang muncul ya, yang akan kita edit. Nah, ketika kita mengklik salah satu slide ya, nah pilihan kita ini akan muncul, slide pilihan kita ini akan muncul di tengah ini yang namanya slide pane. Oke. Nah, selanjutnya ada note ya. Ini di sini kalau misalnya lihat ini speakers note ya, atau catatan ya. Dalam bahasa Indonesia catatan pembicara. Nah, kalau kita klik pada area tersebut ya, area ini ya, kita bisa menambahkan catatan pada slide yang kita pilih. Nah, ini sangat membantu ketika kita nanti presentasi ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Slide, kita bisa memberikan speakers note ya. Nanti kalau kita menjadi pembicara ini akan sangat membantu. Yang selanjutnya, tadi sudah ada 7 fitur interface yang dikenalkan. Selanjutnya ada present. Nah, ketika kita sudah siap untuk mempresentasikan, kita sudah selesai dan sudah siap untuk mempresentasikan presentasi, maka kita klik present ya. Nanti akan muncul presentasinya sebagaimana kita menggunakan PowerPoint ya, software presentasi yang sering kita gunakan. Lalu yang terakhir itu adalah collaboration option ya. Nah, collaboration option ini ada di tombol share sama di tombol comment ya. Nah, ini collaboration option ini sangat berguna sekali ya, apalagi kalau kita misalnya punya project yang berkelompok, yang 2-3 orang, bahkan sampai 4 orang lebih. Nah, kita bisa share ya, kita bisa share slide kita ya, project kita, dan ketika seseorang mengedit slide tersebut, salah satu slide, dia akan langsung ke sinkron, dan slide presentasi kita ini otomatis akan berubah ya, dan akan ada note siapa yang mengubah bagian tersebut. Lalu di sini juga ada open comment history, di mana kita bisa mengasih masukan, apalagi ketika kita sebagai guru ya, yang menerima presentasi dari murid ya, seorang buat nge-share presentasi ini ke kita bisa memberikan komentar, masukan atau apa yang bisa menjadi perbaikan. Nah, jadi berikut itu adalah 9 basic interface ya yang perlu kita ketahui ya untuk mempelajari Google Slide. Nah, sekarang kita akan masuk ya, kita akan lebih memperdalam lagi ya fitur-fitur Google Slide. Ya, silakan. Baik, demikian pengenalan interface dari Google Slide. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara membuat slide presentation di Google Slide ini. Bentar, saya screen dulu. Oke. Nah, pertama, pembuatan slide. Untuk membuat slide, kita bisa mengklik icon plus di sebelah kiri, new slide. Kita bisa tekan new slide. Nah, ini ada slide baru ya. So, atau kita bisa yang di samping new slide with layout. Nah, kita bisa milih tata letaknya, layoutnya mau gimana, atau ini ada berbagai macam layout. Misalkan kita mau layout yang seperti ini, kita tinggal klik aja, sudah jadi layoutnya. Nah, terus bagaimana kita mengatur slide layout ini? Pertama, misalkan kita mau menduplikat nih, duplikat layout yang pertama ini atau yang kedua, kita bisa dengan klik kanan
terus duplicate slide, nah, gitu, duplicate slide, nah. Maka akan terduplikasi, tercopy dan paste langsung duplicate. Ya, terus misalkan kita mau menghapus slide, kita tinggal klik kanan lagi, terus bisa langsung di delete lagi. Nah, gitu. Slide, delete. Oh, kita butuh satu aja. Bentar. Blank. Oke. Sekarang selanjutnya kita ke pengenalan teks ya. Untuk menambahkan teks di Google Slides ini, kita bisa klik icon yang T ini, text box, icon text box. Klik, terus klik dan drag di slide presentation-nya, secukupnya saja. Tinggal kita tulis, mau misalkan kamu, tinggal gitu aja. Oke. Kalau mau pakai ya, pakai bahasa Arab nih. Oh. Gitu untuk menambahkan slide. Dan setelah menambahkan, kita juga bisa mengatur teks tampilannya mau gimana. Kita bisa atur di sini. Ini ke bawah dulu. Kita bisa di sini bisa ubah ukuran hurufnya, kita bisa tambahkan, perbesar, atau perkecil, atau bisa kita langsung tulis hurufnya berapa, 50 misalkan. Nah, gitu. Kalau misalkan mau bold, bisa italic, underline. Nah, gitu. Kita sudah mengatur ukurannya, bold, segala macam. Kita juga bisa memberi warna pada teks ini. Kita klik icon yang ini, text color. Kita bisa pilih warna merah, atau warna kuning, atau warna ungu, terserah kalian. Kita juga bisa tambahin highlight, misalkan warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga list ya, biar kita bisa buat list. Bentar, kita tambahin teksnya, teks acak aja. Tekan gini, kita perbesar lagi. Kita bisa gunain list, ini number list, bullet list, order list sama unorder list. Kita bisa pilih jenisnya mau yang gimana, mau 1, 2, ABC kayak gitu juga bisa. Atau kita juga bisa pakai unorder list, kita pakai bullet atau pakai kotak bisa juga gitu. Kita juga bisa mengatur align di icon align ini, yang gambarnya align. Nah, bisa ke kanan, tengah, ke sisi, atau ke kiri, nah, gitu. Dan gitu kita juga bisa fill color. Nah, kalau fill color ini apa ya, nambahin color di apa, di text box ini. Kita cobain, nah gitu. Jadi text box-nya ada warnanya kalau fill color. Oke, kita pilih yang transparent aja. Oke. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan satu tool yang sangat penting. Ini sangat membantu kalian untuk membuat format yang sama. Namanya tool pen format. Kita coba dulu, kita tambahin teks di sini. Misalkan Sabana. Nah, kan kita mau buat teks Sabana ini formatnya sama kayak yang ini. Kita bisa di Google Slides ini ada tools yang bisa buat seperti itu. Namanya pen format. Kita klik dulu teks sumbernya, terus kita klik icon pen format di sini, terus kita arahin ke teks tujuan.
Nah, kita tinggal klik cara Sabano jadi formatnya sama kayak teks sebelumnya. Nah, itu tools yang sangat powerful di Google Slide ini. Ya. Nah, itu selanjutnya enggak. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana cara menambahkan gambar dan bentuk-bentuk atau shapes. Nah, sekarang kita ke menambahkan gambar dulu. Nah, sebenarnya untuk menambahkan gambar dalam Google Slide ini ada cara ya, tidak hanya satu cara. Nah, yang pertama, kalian bisa yang seperti biasa kita lakukan, yaitu upload dari komputer ya. Nah, lalu bisa juga langsung melalui internet juga bisa, atau bisa akses dari Drive, atau mungkin akses dari Google Foto langsung, atau copy paste URL biar tidak perlu download, atau bisa langsung mengambil dari kamera laptop Anda ya. Nah, caranya semuanya itu ada di menu insert ya, atau dalam bahasa Indonesia sisipkan. Nah, sini kita bisa lihat insert image. Lalu semua pilihan-pilihan tadi yang telah disebutkan itu bisa kalian pilih ya, bebas. Kalian mau memasukkan fotonya dari mana ya, oke ya. Sebagai contoh, misalnya ini sebagai contoh ya, kita ambil search the web ya. Kita ambil search the web, lalu mari kita searching gambar kesukaan saya ya, stickman. Wait a second. Mana ya? Nih. Apapun ya, terserah ya, yang mana aja boleh. Mari kita ambil yang ini. Langsung klik insert. Creating image. Dan voila, ya sudah jadi ya. Itu hanya salah satu contohnya ya. Lalu setelah memasukkan gambar, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk memodifikasi gambar tersebut. Yang pertama, kita bisa memotongnya ya, kita bisa crop. Nah, dari gambar yang ingin dipotong itu, kita klik dulu, lalu kita klik tombol crop ya. Nah, bisa dilihat di sini. Crop image. Lalu, kalian bisa tarik salah satu cropping handle ya. Cropping handle itu yang garis-garis hitam ini, hati-hati untuk tidak ngeklik yang warna biru ya, garis warna biru. Karena kalau garis warna biru diklik itu akan meresize gambarnya, bukan nge-crop gambarnya ya, jadi beda fungsi. Nah, kalau kalian mau-crop, kalian harus mengeklik cropping handle atau handle yang warna hitamnya, bukan yang warna birunya ya. Kadang suka salah klik karena posisinya berdempetan. Sebentar kita lihat ya, coba kita potong kepalanya. Nah, kita crop. Oke, nah sudah jadi ya. Kita berhasil crop gambar. Lalu kita juga bisa memotong bukan hanya dengan cara seperti ini, tapi kita bisa memotongnya berdasarkan shape ya, berdasarkan gambar-gambar tertentu. Nah, caranya adalah untuk mengklik gambar yang ingin dipotong, kita sudah klik ya. Lalu di samping panah ya, di sini ya, ada tanda panah di sini, ada tulisan mass image, klik ya. Lalu kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Ya, misalnya saya ingin ada crop dengan tanda forbidden sign, no symbol. Oke, ya, langsung gambarnya tercrop sesuai dengan shape yang kita pilih. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara memotong suatu gambar ya, berdasarkan size yang kita inginkan atau shape yang kita inginkan, kita juga bisa menambahkan pengaturan lain di gambar yang kita masukkan dalam slide. Apa saja yang bisa diatur, kayak transparency-nya, atau brightness-nya, atau contrast-nya, and many more ya, dan banyak lagi. Nah, kalian bisa
mengatur ya gambar tersebut yang kalian pilih, jangan lupa kalian klik dulu gambarnya di opsi format atau format option di shortcut toolbar. Nah, kalau misalnya kalian tidak menemukannya di shortcut toolbar, maka kalian bisa klik triple dot di sini, lalu ada format option. Nah, dari situ kalian sudah bisa mengatur gambar kalian sesuai kalian inginkan. Jangan lupa untuk explore fitur-fiturnya di sini. Nah, setelah gambar, kita beralih ke shape ya. Kita beralih ke shape. Nah, untuk shape sendiri ya, dimasukkan ke, cara memasukkan shape sendiri itu adalah dengan mengeklik gambar seperti ini ya, yang ada di shortcut toolbar. Yaitu di situ bisa ketika kita mengarahkan mouse-nya ada tulisan shape di situ, kita klik, lalu kita pilih shape yang kita inginkan. Saya pengen yang ini teardrop. Lalu kita klik slide dan tarik kursor mouse sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jangan lupa klik shift kalau misalnya mau proporsional dan lepas. Oke, shape kita udah jadi. Nah, bagaimana cara mengatur shape? Hampir sama ya seperti gambar. Nah, tapi gambar itu kalau untuk shape sendiri proporsinya bisa diatur dengan tombol kuning ini. Nah, kalian nggak akan menemukan apa sih yellow dot itu kan di gambar. Nah, kalau di shape ini namanya diamond handle ya, diamond handle. Nah, ketika kita mengklik diamond handle ini ya, kita bisa mengatur proporsinya tuh, lihat ya. Nah, oke. Wah, jadi panjang. Nah, lalu kalian juga bisa mengatur tampilannya ya, seperti warnanya atau border shape-nya ya, dengan mengklik salah satu di antara, maaf ya, ke scroll, dengan mengeklik salah satu di antara 4 ya, di antara 4 tombol ini. Ketika kita klik shape pasti available kok, pasti tersedia di shortcut toolbar. Nah, bagaimana kalau misalnya nih, kita mempunyai beberapa shape atau beberapa gambar ya, kita bisa bilang objek ya, any object. Nah, lalu kita ingin mengatur aturannya ya, misalnya seperti ini. Bentar, loading guys. Nah, kita ingin gambarnya itu berada di depan teardrop ya, di depan shape-nya ya. Kita nggak pengen gambar itu ketutup. Nah, yang kita bisa lakukan itu adalah untuk nge-select atau ngeklik gambar yang kita inginkan ya. Anggap saja ini gambar orang tadi yang kita inginkan itu, lalu kita klik arrange, atau kalau format Google Slide kalian bahasa Indonesia, kalian bisa klik atur. Nah, lalu kita klik order. Nah, ini kita bisa pilih yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin gambar itu ke depan, paling depan bring to front. Kalau ingin maju apa sih, mengedepankan gambar itu di satu objek saja, bring forward. Kalau misalnya mau ke belakang, send backward. Kalau misalnya kita paling ingin menempatkan ke yang paling belakang, berarti send to back. Nah, sekarang kita ingin menempatkannya ke yang paling depan, berarti bring to front. And ya, benar ya, berarti gambarnya sudah berada di posisi paling depan. Oke ya. Nah, gitu saja ya untuk objek ya, tentang objek ya, gambar dan shape. Sekarang kita mulai masuk ke tabel dan kawan-kawannya ya, karena di sini kita bisa, seperti yang bisa kita lihat, salah satu slide kita menggunakan tabel ya. Kita bisa lihat di sini di slide 2 ya, di slide 2 maupun slide 8 dan 9 itu menggunakan tabel. Nah, pasti kalian juga akan menggunakan fitur ini ya suatu saat nanti. Untuk memudahkan, kita klik new slide dulu. Oke, kita sesuaikan layout-nya saja. Kita pakai section header. Lalu kita erase dulu, kita delete dulu supaya bersih. Kita klik insert, sebentar loading. Dan kalian bisa melihat ya macam-macam yang bisa kita keluarkan, bukan hanya tabel, tapi bisa chart atau grafik, diagram, word art, atau line, garis ya, ini bisa kita lihat. Nah, tapi sekarang kita akan membuat tabel dulu. Nah,
Untuk tabel ini sesuaikan saja keinginan kalian mau berapa kolom dan berapa baris ya. Misalnya saya pilih seperti ini. Oke ya. Masih terlihat polos, tidak apa-apa, kita atur-atur saja sendiri ya. Kita atur size-nya, lalu kita isi teks, misalnya nomor. Nah, kita atur teksnya ya. Kalau misalnya kalian tidak melihat tombol shortcut bar, toolbar, jangan lupa klik triple dot atau 3 titik itu. Nah, pokoknya atur-atur aja sini sesuka kalian ya, supaya terlihat menarik. Oke. Oke ya, itu hanya contohnya saja. Nah, sekarang kita telah mengetahui ya bagaimana cara mengatur dan mengupload gambar dan shape, lalu tabel dan sejenisnya ya. Sekarang kita ke fitur selanjutnya. Yuk, silahkan Dipalesa Sabarno untuk melanjutkan langkah-langkahnya. Ya, sebagaimana software presentasi-presentasi lain, di Google Slides ini juga mempunyai fitur transition dan animation. Ya. Pertama untuk fitur transition, kita pilih dulu slide yang mau kita beri transisi ya. Misalkan slide ini. Kita klik slide, terus di sini ada pilihan transition. Kita klik transition, terus nanti ada muncul di sini satu panel. Kita bisa mengatur, memilih transition yang kita inginkan. Ini kita bisa pilih transitionnya model kayak gimana, dissolve, fade, slide atau flip, cube. Dan di sini di Google Slide ini transition terbatas ya, jadi cuma segini. Kita misalkan pilih cube, ya, coba cube. Kita juga bisa kecepatannya medium atau apa. Ini juga bisa ada pilihan apply to all slide, berarti ini untuk menerapkan ke semua slide gitu. Untuk mengeceknya kita bisa gunakan tombol play. Nah, itu dia. Coba pelambat lagi. Stop dulu. Pelambat. Kita play. Nah, itu dia salah satu transitionnya. Setelah transition, kita coba untuk animation. Untuk animation, bentar. Ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Pertama klik kanan objek yang mau kita kasih animasi, terus klik animate di sini. Klik animate. Di sebelah kanan panel kanan ini bisa mengatur dan memilih animasi yang kita butuhkan. Misalkan animasi fade in, ini ada banyak sekali animasi yang dapat kita terapkan. Nah, ini fly out, fly in, from left kita cobain. Ini trigger ya untuk bagaimana dia mulai animasinya, on click atau after previews atau with previews. Kita coba with previews atau after previews aja. Kita bisa juga kecepatannya. Kita coba lihat di sini animasinya seperti apa. Nah, animation. Nah, itu dia salah satu contoh animationnya. Oke, animation sudah. Oh iya. Setelah itu kita coba kita juga bisa membuat master slide ya di Google Slide ini. Jadi kita bisa mengatur satu slide tapi bisa digunakan oleh seluruh slide gitu. Slide master namanya. Kita bisa menggunakan slide master di menu slide terus edit master. Nah,
Misalkan edit master, klik edit master. Bentar, like. Nah, ini kita klik mana yang dijadikan master slide. Misalkan slide ini kita mau jadikan master slide, atau yang ini kita jadi master slide. Kita tinggal atur bagian slide ini saja untuk dijadikan master slide gitu. Misalkan ini masternya kita bisa lihat, bisa ubah misalkan hanya oke. Ini kayak misalkan kita tambahin apa di sini state. Oke, kayak gini. Nah, dan kalau sudah kita bisa, kalau sudah selesai kita mengedit slide, kita bisa klik tanda silang di sebelah kanan untuk menerapkan master slide-nya. Kita klik. Oke. Nah, jadi semua slide yang telah kita buat ada shape yang telah kita tekan di master slide tadi. Gitu. Jadi itu gunanya master slide untuk tidak membuang tenaga mengedit banyak slide. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat presentation ya, kita ingin menayangkannya nih. Untuk menayangkannya kita bisa di menu present. Kita coba klik yang drop down. Ini ada pilihan presenter view, ada present from beginning. Kalau present from beginning itu menayangkan slide dari awal sampai akhir, dari awal gitu ya. Kalau presenter view ini present with audience gitu. Jadi ada satu window untuk menampilkan presenter gitu. Tuh, misalkan kita coba yang present from beginning. Nah, sorry. Nah, ini dia. Nah, ini kalau gerakan mouse ini ada menu di bawah, kita bisa next atau back, atau ada banyak sekali menu di sini, pointer juga, bisa nambahin caption juga, terserah kebutuhan kalian. Atau kita mau next slide, kita bisa gunain tombol keyboard. Nah, bisa menggunakan keyboard juga, atau space, spasi, atau kita juga bisa klik slide-nya. Kita untuk keluar dari presenting mode ini, kita klik tombol escape di keyboard. Alright. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan tema. Kalau kalian malas untuk mengedit atau mendesain tampilan, desain ini juga menyediakan banyak tema yang kalian pilih. Tema ini bisa kalian temukan di menu Change. Kita klik. Di sini sebelah kanan ada munculnya untuk pilihan-pilihan temanya, sangat banyak sekali. Ini dia tema yang saya pakai. Misalkan mau ganti nih tema atau misalkan ini geometrik, tinggal klik saja. Terus tunggu agar bisa dilakukan. Nah, tuh langsung diterapkan ke semua slide gitu ya. Tuh. Atau jika kalian sudah mempunyai file presentasi dari PowerPoint atau source presentasi lainnya, kalian juga bisa mengimport temanya ke sini dengan menu import theme. Nah, di sini kita klik import theme, terus pilih tema yang sudah kalian sediakan. Gitu.
Ini tema yang sudah dibuat oleh kalian di Google atau kalian juga bisa upload salah satu temanya ini, tinggal drag and drop ini, terus kita lakuin semua, udah gitu. Gitu. Oke, itu saja dari kami ya, paparan-paparan tentang fitur-fitur Google Slide yang semestinya kita ketahui ya. Adapun untuk fitur-fitur yang lainnya bisa kalian explore sendiri, dan insya Allah apa yang kalian paparkan itu sudah cukup untuk kalian gunakan sebagai modal untuk membuat sebuah presentasi dalam Google Slide. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami paparkan dalam video ini cukup jelas ya. Kritik dan saran kalian sangat kami tunggu untuk presentasi yang lebih baik berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.